Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat isya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mendoakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid ini mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus semoga Allah memberikan ampunan kepada kita atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Sebesar apapun, sepanjang kita melakukan taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubatan nasuha, insyaallah Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Malam ini kita berada di malam yang ke-7. Ke-7 atau berapa ya? Kita malam keempat, ada yang ketiga, jadi 4 tambah 3 kan 7 tuh. Saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini sebenarnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah secara material sampaikan oleh Allah kepada Muhammad yang membuat secara redaksional. Hadis itu berbunyi, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin qala illa saum fa innahu li wa ana azzi bihi. Hadis ini sangat mutawatir sehingga gampang dicerna oleh kita. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini memberikan tanda-tanda bahwa puasa ini mempunyai keistimewaan sendiri. Kalau terjemahannya begini, setiap amal Bani Adam itu digandakan kebaikannya dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ibadah apa saja akan digandakan oleh Allah kebaikannya dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala dikatakan illa saum, kecuali puasa. Jadi puasa ini adalah merupakan kelainan daripada ibadah-ibadah yang lain. Qala illa saum wa ana azzibihi. Qala, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azzibihi. Karena puasa ini adalah untukku dan aku akan memberikan langsung kepada yang melaksanakan puasa. Jadi puasa ini adalah merupakan ibadah sangat pribadi. Enggak ada orang yang tahu, makanya enggak ada puasa berjamaah, itu enggak ada. Kalau sholat jelas ada sholat berjamaah. Haji apalagi kelihatan, zakat kelihatan, puasa tidak kelihatan.
Suami istri sekalipun, suaminya puasa apa enggak tahu. Ibunya puasa apa enggak, juga enggak tahu. Kenapa? Nah, itulah kata Allah, fa innahu li. Puasa ini adalah untukku. Allah yang memberikan pahala langsung. Jadi tidak terikat dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bisa lebih dari itu, bisa ribuan, bisa jutaan, bisa triliunan. Nah, itu puasa. Bisa juga 100 kali lipat, bisa 100, bisa 5, bisa 1 lipat, bisa enggak dapat apa-apa. Lost what? Itu puasa itu Pak ya. Nah, kenapa? Karena puasa ini adalah kita. Tuh. Makanya ketika kita dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah 184, tuh, apa dinyatakan di sana? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kita yang akan memperhitungkan itu. Kalau sakit, kalau dalam keadaan perjalanan, boleh meninggalkan puasa Ramadan, tapi diganti di hari yang lain. Tuh. Sakitnya kayak apa? Enggak usah tanya sama dokter. Enggak usah tanya sama ustadz. Tanya diri kita sendiri. Jadi enggak main-main. Puasa ini enggak bisa diketahui oleh orang lain kecuali Allah. Kalau enggak puasa, bisa kelihatan. Dari mana kelihatannya orang yang enggak puasa itu? Seger apa-apa orang yang enggak puasa itu? Kelihatannya kakinya. Karena makannya di warteg, jadi yang kelihatan kakinya enggak puasa itu. Cuma itu aja. Tapi kalau yang berpuasa enggak kelihatan. Tuh. Jadi sakit. Tuh ya. Sakitnya ukurannya apa? Ukurannya kita. Enggak bisa asal sakit. Pak, enggak puasa. Kenapa Bu enggak sakit? Sakit apa enggak? Kenapa enggak puasa? Sakit, Pak. Sakit apa? Ini sakit kuku nih katanya. Lah enggak bisa salah-salah sakit aja. Sakit yang menurut perhitungan kita enggak mampu melaksanakan puasa. Perjalanan ukurannya apa? Ukurannya juga kita juga. Enggak ada sekarang perjalanan itu yang jauh. Dari Jakarta ke Jeddah aja cuma 9 jam, apa yang enggak puasa enak. Enggak perlu enggak puasa. Tuh. Jadi ukurannya ukuran kita. Mampu enggak kita dalam perjalanan itu tidak melaksanakan puasa. Kalau begitu Pak, dari Serang Jakarta kita boleh juga enggak puasa. Silahkan aja, orang tanggung jawab sendiri kok. Nah ini tuh ya, siapa tahu dari Serang ke Jakartanya jalan kaki. Jadi enggak perlu diukur oleh orang lain, kita sendiri itu. Wa ana azibi. Oleh karena itu Allah sangat tahu tentang perbuatan puasa kita, tentang tidak puasa kita, Allah tahu. Makanya di dalam surat Qaf ayat 16 itu dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku ciptakan manusia ini, aku tahu tentang manusia ini. Jadi setiap detik kita, jasad kita ini yang ngatur adalah Allah. Kita sendiri enggak tahu tentang diri kita. Kadang-kadang sakit, tanya sama orang. Allah tahu tentang sakit kita, apa dalam tubuh kita. Tuh. Aku tahu kata Allah tentang diri kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku dekat dengan manusia itu lebih dekat dari urat nadi. Nah ini kita sendiri nggak tahu tentang diri kita. Seumur hidup kita semua yang hadir di sini nggak pernah melihat wajah kita yang asli. Wajah kita yang asli nggak pernah terlihat oleh kita. Wajah kita sendiri nggak pernah kelihatan. Saya pernah lihat Pak di kaca, di apa cermin katanya. Itu di cermin itu wajah palsu itu.
Ketika kita bercermin, telinga kiri jadi kanan, telinga kanan jadi kiri, kan palsu itu. Jadi yang palsu ini bukan cuma ijazah aja. Tuh, muka kita aja kita nggak kelihatan wajah kita. Allah tahu tentang wajah kita. Nah, coba bayangkan diri kita ini kita sendiri nggak tahu. Rambut kita panjangnya berapa senti, rambut kita dari putih jadi hitam, dari hitam jadi putih. Paling dicat ya berapalah kan. Tuh, nggak tahu panjangnya. Rambut kok makin panjang, kenapa gigi kok nggak panjang-panjang? Siapa yang ngatur? Allah mengatur diri kita dari hal-hal yang sekecil-kecilnya, urat nadi, urat apa segala macam sampai ginjal. Orang sakit ginjal juga nggak tahu kalau nggak dikasih tahu dokter tuh. Makanya Gus Dur bilang katanya, kenapa ginjal itu dinamakan ginjal? Karena ada 2 ginjal itu kata Gus Dur. Kalau satu ganjil namanya bukan ginjal. Nah, itu ya. Jadi ginjal aja kita nggak tahu, sakit kita juga nggak tahu, obat apa pun nggak tahu. Jadi inilah maka puasa Bapak-bapak akan memberikan pendampingan kita. Sekali nih, akhirnya puasa akan mendampingi kita di hari kiamat nanti. Di alam mahsyar kita didampingi dengan puasa kita. Tetapi kalau puasanya kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal antasarju. Banyak orang berpuasa, puasanya enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu nanti enggak jadi pendamping kita. Maka berpuasalah yang baik. Berapa hal-hal yang terus hadis itu panjang itu Pak. Tuh, bagaimana tata cara puasa yang baik, laksanakan dengan baik-baik. Alhamdulillah kita ini menjadi Islamnya Islam keturunan. Islam keturunan kita tinggal memperbaiki. Alhamdulillah diturunkan oleh orang tua kita jadi orang Islam. Kita cari perbaikannya. Tuh. Warisan Islam kepada kita ini perbaiki. Orang tua memberikan warisan kepada kita, rumah apa segala kita perbaiki. Islam kita diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Ampunan inilah yang paling kita tunggu-tunggu. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.